Mazmur 87 mengatakan demikian. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah, Sela. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus dan Ethiopia, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan Tuhan yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana, Sela. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari-nari, beramai-ramai segala mata airku ada di dalamnya. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Sion disebut sebagai kota Tuhan. Sion sebagai kota Tuhan merupakan gambaran dari gereja Tuhan atau orang yang percaya yang sudah lahir baru oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam kaitan dengan kota Tuhan ini yang digambarkan sebagai gereja, ada beberapa hal yang akan kita perhatikan. Yang pertama, gereja sebagai kota Tuhan. Yang kedua, dua jenis gereja. Dan yang ketiga, karya Tuhan bagi gereja sebagai kota Tuhan. Mari kita perhatikan gereja sebagai kota Tuhan. Gereja sebagai kota Tuhan itu dibangun bukan oleh tangan manusia. Hal ini perlu kita sadari dengan sungguh-sungguh. Gereja ini tidak dibangun oleh manusia. Atau pemilik dari gereja sebagai kota Tuhan itu bukan manusia. Gereja sebagai kota Tuhan dibangun oleh tangan Tuhan sendiri. Itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Nya di sini adalah Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga menegaskan di dalam Matius pasal 16 ayat 18 dan 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dalam firman Tuhan ini jelas, Tuhan mengatakan bahwa gereja sebagai kota Tuhan dibangun oleh Tuhan sendiri. Karena itu kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai kita berbangga seolah-olah gereja yang dipercayakan untuk kita gembalakan itu milik kita. Gereja ada karena Tuhan yang membangunkannya, atau Tuhan yang bangunkan gereja itu sebagai tempat di mana Tuhan berdiam di dalam diri orang-orang percaya yang tergabung dalam suatu persekutuan lokal maupun secara universal. Gereja sebagai kota Tuhan, kekudusan merupakan gaya hidupnya. Karena itu dikatakan dalam ayat
firman Tuhan tadi, di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Kota Tuhan dibangun oleh Tuhan, di mana kota yang dibangun oleh Tuhan ini diwarnai oleh sifat yang sama dengan siapa pembangun kota itu, yaitu Tuhan yang adalah kudus. Gereja sebagai kota Tuhan yang dibangunkan oleh Tuhan, Tuhan itu kudus. Maka karena Dia kudus, Dia mau supaya semua warga yang berdiam di dalam gereja sebagai kota Tuhan adalah mereka yang mau memberi hidup mereka untuk menjalani kehidupan yang kudus sebagaimana Tuhan itu kudus adanya. Kemudian dikatakan bahwa gereja sebagai kota Tuhan dilahirkan dari tempat yang maha tinggi. Apa artinya ini bagi kita? Artinya Tuhan yang melahirbarukan kita sebagai gereja, baik sebagai personal maupun kita sebagai persekutuan. Tetapi tentang Sion dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang maha tinggi menegakkannya. Gereja sebagai kota Tuhan adalah persekutuan orang-orang yang percaya yang sudah dilahirkan baru oleh air dan roh, oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Kita tidak bisa disebut sebagai gereja jika kita belum mengalami hal seperti ini. Oleh karena itu, bagi kita sebagai gereja yang disebut sebagai kota Tuhan, Tuhan ada di dalamnya, maka Dia yang ada di dalam kotanya, yaitu kita sebagai gereja. Kita harus mau dipimpin, kita harus mau dibimbing oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kita mau memberi hidup kita untuk dibangunkan terus-menerus oleh Tuhan, supaya kita berdiri kokoh dalam menjalankan kehidupan sebagai orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah dilahirkan baru, dan ini dilakukan oleh Dia yang maha tinggi, bukan dilakukan atau dikerjakan oleh tangan manusia. Yang kedua yang kita perhatikan, dua jenis gereja. Dalam ayat 2 dikatakan Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Nah, dari ayat firman Tuhan ini kita memperoleh satu kebenaran bahwa ada gereja yang dicintai, yang digambarkan sebagai tempat kediaman Yakub. Tapi juga ada gereja yang lebih dicintai, yang digambarkan sebagai pintu-pintu gerbang Sion, kota Tuhan. Masa sih ada yang seperti itu? Ya tentu saja ada. Di kalangan 12 murid pun, semua dicintai oleh Tuhan Yesus. Tapi kita juga mendapatkan apa yang dikatakan dalam Alkitab, bahwa Yohanes, murid yang lebih dikasihi. Mengapa gereja yang dilambangkan sebagai pintu-pintu gerbang Sion sebagai kota Tuhan ini lebih dicintai?
Ada beberapa alasan yang perlu kita perhatikan. Karena membiarkan Tuhan berdiam atau bersemayam di dalam Sion sebagai kota Tuhan adalah gereja yang membangun takhta bagi Tuhan untuk bersemayam melalui pujian dan penyembahan. Saya percaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan sebagai gaya hidup kita setiap hari, itu menunjukkan kecintaan kita kepada Tuhan. Dan karena kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, Tuhan mencintai kita, iya. Tetapi karena cinta kita yang begitu luar biasa, di mana kita menyediakan diri kita menjadi pemuji dan penyembah Tuhan, maka gereja yang seperti inilah yang disebut sebagai pintu gerbang Sion yang lebih dicintai dari tempat kediaman Yakub. Kenapa pintu gerbang Sion lebih dicintai sebagai kota Tuhan? Yang merupakan gambaran dari orang percaya. Karena persekutuan yang membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Berikutnya, karena gereja yang disebut sebagai pintu gerbang Sion, kota Tuhan ini, menjalani kehidupan dalam kerendahan hati. Gereja yang seperti ini disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Mazmur 46 ayatnya yang kelima, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kita mengetahui apa yang Tuhan katakan dalam Mazmur 133, bahwa minyak itu turun dari kepala Harun, meleleh ke janggut dan ke leher jubah. Embun dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Apa ini gambarannya bagi kita? Gambarannya yang dari atas itu mengalir ke tempat yang rendah. Jadi kalau kita rendah hati, maka Tuhan menyukai kerendahan hati seperti ini. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa kota Tuhan, kediaman Allah yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Di tempat yang rendahlah aliran itu mengalir. Ketika ada kerendahan hati, maka apa yang Tuhan katakan di sini sebagai aliran-aliran sebuah sungai akan kita nikmati. Sehingga sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 133 itu, ayat yang ketiga, Tuhan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Gereja sebagai kota Tuhan yang menjalani kehidupan dalam kerendahan hati, Tuhan sangat bergirang hatinya karena orang-orang yang menjalani kehidupan dalam kerendahan hati. Alkitab berkata, Tuhan bersusah hati terhadap pemberontak. Dan keadaan orang-orang yang hidup dalam pemberontakan digambarkan seperti keadaan mereka tinggal di tanah yang gundul. Tetapi sebaliknya, orang yang hidup di dalam kerendahan hati
dilimpahi dengan kebajikan. Kemudian yang terakhir yang kita akan perhatikan, karya Tuhan bagi gereja sebagai kota Tuhan. Ada beberapa hal yang kita perhatikan berdasarkan firman Tuhan. Bahwa gereja sebagai kota Tuhan, Tuhan jadikan itu sebagai kota yang setia dan gunung kudusnya. Nah, Tuhan mau supaya sebagaimana Tuhan itu setia, Tuhan itu kudus, maka Tuhan terus berkarya dalam kehidupan gereja sebagai kota Tuhan untuk kota itu menjadi kota yang dikenal sebagai kota yang setia, gunung yang kudus, di mana Tuhan bersemayam di dalamnya. Tuhan menghiburnya. Inilah yang Tuhan lakukan bagi gereja sebagai kota Tuhan. Penghiburan itu kita terima dari Tuhan karena Dialah Tuhan atas segala yang diperlukan, Tuhan Raja atas segala raja yang memerintah atas kotanya. Maka ketika kotanya mengalami permasalahan, Tuhanlah yang dapat memberikan pertolongan dan memberikan penghiburan kepada gerejanya. Kemudian Tuhan menegakkan dan tidak membiarkannya tergoncang. Luar biasa sekali apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, bahwa Tuhan sendiri sebagai Raja yang berkuasa atas kota Tuhan, Dia tidak akan membiarkannya untuk tergoncang, tapi justru Dia akan menegakkannya dan menjadikannya sebagai gereja yang memancarkan kebenaran dan menyalakan keselamatan terhadap bangsa-bangsa. Apa yang Tuhan lakukan terhadap gereja sebagai kota Tuhan? Alkitab berkata Tuhan menolongnya menjelang pagi. Mazmur 46 ayat 5 dan ayat 6 mengatakan, kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudara-saudara, kenapa Alkitab mengatakan Allah menolongnya menjelang pagi? Saya percaya karena pagi merupakan permulaan dari hari yang akan kita jalani. Itu sebabnya sebelum kita menjalankan aktivitas kita di hari yang akan kita jalani, maka menjelang pagi Tuhan datang untuk memberikan pertolongan. Hal ini juga lah yang disadari oleh pemazmur, di mana dalam Mazmur 90 ayat 14, Musa dalam doanya mengatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersukacita semasa hari-hari kami. Inilah yang Tuhan lakukan bagi kita. Ketika kita mau menjadi gereja yang disebut sebagai kota Tuhan. Tuhan yang adalah pemimpin atas kota, dan Dia sendiri jugalah yang dapat menolong kita sebagai kotanya sebelum kita mengerjakan segala sesuatu di hari yang akan kita lalui, menjelang pagi yang merupakan permulaan dari hari yang akan kita jalani. Dia datang untuk memberikan pertolongan kepada kita. Karena itu kita juga harus bangun pagi untuk menyambut pertolongan yang Dia lakukan bagi kita menjelang pagi. Amin. Buat firman Tuhan.